Halo, bertemu lagi dengan saya di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan tentang keluarga yang kehilangan anjing kesayangannya. Mereka hanya punya waktu 20 hari untuk menemukan anjing itu. Jika tidak, maka mereka akan kehilangan anjingnya untuk selamanya. Sejak dirilis pada 13 Januari 2023, film Doggon menarik banyak penonton. Karena kisahnya sangat penuh inspirasi dan menguras emosi. Sebelum mulai, seperti biasa, tak lupa saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta dimudahkan semua urusannya. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua orang mahasiswa yang sedang duduk di halaman kampus di Virginia. Pemuda ini bernama Fielding dan Naed. Fielding merasa kesepian karena diputusin pacarnya seminggu sebelum akhir tahun. Ketika melihat wanita yang sedang bermain dengan seekor anjing, maka dia mengajak Naed pergi ke tempat penampungan hewan. Setiba di sana, Fielding mengatakan bahwa dia berencana akan memelihara seekor anjing. Lalu Naed bilang kalau Fielding tidak siap memelihara anjing, karena diri sendiri aja dia tidak bisa urus, apalagi anjing. Tapi keputusan Fielding sudah bulat, dia berharap dengan melihara anjing maka dia tidak akan kesepian lagi. Lalu dia pun menghampiri seekor anak anjing yang ada di dekatnya. Di dalam mobil ketika hendak pulang ke rumah, anjing yang sedang digendong Naed pipis, dia protes pada Fielding. Tapi Fielding minta dia tetap di tempat sampai anjingnya selesai pipis agar tidak trauma. Malamnya Fielding mengadakan pesta untuk menyambut kedatangan hewan peliharaannya itu. Malam itu juga dia memberi nama anjingnya dengan sebutan Gonker. Sejak hari itu, Fielding membawa Gonker kemanapun dia pergi. Dia sangat bahagia dengan kehadiran Gonker bersamanya. Hidupnya tidak lagi kesepian seperti dulu. Singkat cerita, Gonker pun sudah mulai besar. Dia anjing yang sangat berbakat. Sehingga banyak orang yang suka dengannya. Sore itu, Fielding dan teman-temannya kumpul di halaman kontrakan. Di sana mereka ngobrol tentang pekerjaan setelah lulus kuliah. Semua teman Fielding rata-rata sudah mempunyai pekerjaan usai mereka wisuda, hanya Fielding sendiri yang masih belum mempunyai pandangan mau kerja di mana. Tak lama kemudian orang tua Fielding datang. Fielding terlihat kaget, lalu dia bertanya maksud kedatangan orang tuanya itu. Ternyata mereka datang untuk menghadiri acara wisuda Fielding yang diselenggarakan besok. Orang tuanya juga memberikan kejutan kepada Fielding, dengan membawa adiknya yang barusan pulang dari luar negeri. Tengah asik ngobrol tiba-tiba Gonker datang mendekati ibu Fielding. Sama seperti Naed sebelumnya, ayah Fielding juga protes mengapa Fielding memelihara Gonker, karena dia tahu anaknya itu mengurus diri sendiri aja gak bisa, apalagi harus mengurus Gonker. Setelah wisuda ibunya meminta Fielding fokus bekerja, jadi dia tidak bisa memelihara Gonker. Namun ketika ditawari kerja oleh ayahnya, Fielding menolak, karena dia merasa tidak cocok dengan pekerjaan itu. Esok pagi, Fielding berlari menuju kampus, dia datang setelah acara wisuda selesai. Fielding minta maaf kepada kedua orang tuanya, dan menjelaskan mengapa dia terlambat. Namun ayahnya kecewa, karena anaknya itu malah tidak hadir di acara wisudanya tersebut karena ketiduran. Walaupun kecewa, mereka tetap mengucapkan selamat kepada Fielding karena sudah menyelesaikan kuliahnya tepat waktu. Ibunya juga mengajak Fielding makan malam, tapi Fielding menolak, karena sudah beberapa hari ini perutnya sakit. Esoknya Fielding bersama Gonker juga pulang ke rumah orang tuanya. Ketika masuk rumah, Gonker langsung berlari menuju ibu Fielding. Ayahnya yang melihat itu langsung menyuruh Fielding memasang kalung kejut di leher Gonker. Kalung itu ada sensornya. Jadi selama di sini ayahnya minta Gonker harus tidur di luar rumah. Fielding menolak, dia tidak setuju jika Gonker tidur di luar. Setelah dipasang kalung, tiba-tiba Gonker lari keluar. Dia terus menggonggong ketika melihat musang yang ada di halaman rumah. Dia mengejar musang itu sampai keluar halaman.
Ibu Fielding khawatir takut Gonker tersesat, karena ini area baru baginya. Tapi Fielding santai aja karena Gonker sudah biasa lari-lari di sekitar kampus. Ibunya pun ingat masa lalunya ketika ia diberi seekor anak anjing bernama Oji. Esok hari, ketika Alex ikut Zoom meeting, Gonker yang ada di sampingnya terus aja menggonggong. Karena merasa terganggu, Alex memanggil Fielding. Fielding cuma bilang jika Gonker hanya ingin mengajak ayahnya itu bermain. Tak hanya mengganggu Alex, ketika di kamar Gonker juga mengganggu ibu Fielding yang sedang memasang spray. Hari berganti hari, Gonker dan orang tua Fielding tambah akrab. Mereka sering bermain bersama ketika berada di rumah. Mereka bangga ketika melihat Gonker yang bisa melempar donat ke atas dan menangkap dengan mulutnya. Malam hari, ketika di luar hujan disertai petir, Alex mencari Gonker ke semua ruangan, yang ternyata dia sembunyi di bawah kasur karena takut mendengar petir. Alex pun menenangkannya dengan bernyanyi sambil mengelus-ngelus kepalanya. Esok pagi, ketika Maria pulang dari belanja, dia mengajak Gonker berbicara, tapi Gonker diam saja tanpa ada reaksi apapun. Ketika makanan jatuh ke lantai pun Gonker tidak berminat memakannya. Melihat kondisi Gonker yang aneh, Maria langsung memanggil Fielding dan menceritakan kondisi Gonker. Fielding langsung mengajak Gonker bermain di halaman, namun Gonker cuma diam di tempat. Melihat itu semua mereka langsung membawa Gonker ke dokter hewan. Setelah dilakukan pemeriksaan dan pengobatan, dokternya bilang jika Gonker sakit Addison. Addison adalah saat tubuh gagal memproduksi glukokortikoid yang menyebabkan tekanan darah rendah dan rasa sakit. Saat ini kondisinya darurat, dia masih berjuang melewati masa kritis. Kemungkinan hidup 50%. Jika Gonker selamat, maka dia butuh vaksin setiap 30 hari sekali. Fielding yang mendengar semua itu terlihat sangat sedih. Dia ingin menemani Gonker, tapi dokter melarangnya. Perawat mereka akan menjaga Gonker, dan dia meminta Fielding dan orang tuanya istirahat di rumah. Di rumah Fielding sangat mengkhawatirkan kondisi Gonker. Dia pesimis, namun orang tuanya berusaha meyakinkan Fielding. Singkat cerita, esok hari mereka bergegas ke klinik hewan itu. Betapa gembiranya Fielding melihat Gonker sudah aktif seperti biasanya. Dokter bilang dia belum pernah melihat anjing sekuat Gonker. Sejak hari itu Fielding selalu menghabiskan waktunya bermain dengan Gonker di taman. Begitu juga Alex, dia terlihat asik bermain dengan Gonker. Maria juga tidak lupa memberi makanan terbaik untuk Gonker supaya tetap sehat. Suatu hari, Alex dan Maria kedatangan tamu, mereka makan sambil ngobrol. Tanpa disadari Fielding mendengar obrolan mereka. Alex cerita, dulu untuk membiayai kuliah dia harus bekerja paruh waktu, dan selesai wisuda, dia langsung mendapatkan pekerjaan. Dia sedikit kecewa dengan apa yang Fielding jalani sehari-hari. Singkat cerita, Fielding dan sahabatnya Naet mendaki gunung bersama Gonker. Ketika asik ngobrol kenangan waktu kuliah, tiba-tiba mereka melihat ada seekor musang di hadapannya. Tanpa pikir panjang, Naet langsung menyuruh Gonker mengejar musang itu. Awal mulanya mereka santai saja sambil ngobrol tentang pekerjaan dan kekecewaan ayahnya. Namun selang beberapa waktu, mereka teriak-teriak memanggil Gonker. Dengan raut wajah sedih, Fielding terus mencari dan memanggil-manggil Gonker, namun Gonker tidak kembali. Seharian mencari, Fielding pulang ke rumah dan menceritakan semuanya kepada orang tuanya. Alex langsung bertanya kapan terakhir kali Gonker divaksin. Fielding bilang 10 hari yang lalu. Berarti mereka hanya punya waktu 20 hari untuk mencari dan menemukan Gonker. Jika tidak, maka Gonker akan tewas. Maria sangat khawatir, dia marah dengan Fielding yang tidak memasang kalung digital di leher Gonker. Maria kembali ingat saat dia masih kecil, ketika itu mamanya melarang Oji tidur di dalam rumah, namun dia sembunyi-sembunyi mengajak Oji masuk ke dalam kamar, dan tidur dengannya. Kembali ke masa sekarang. Pagi-pagi Alex dan Maria terlihat sibuk mengumpulkan semua informasi lokasi yang bisa mereka hubungi. Fielding heran melihat kedua orang tuanya yang sangat antusias mencari Gonker. Maria hanya bilang mereka harus menemukan Gonker secepat mungkin sebelum waktu habis.
Maria akan memulai pencarian dengan menghubungi seluruh tempat penampungan hewan dan klinik yang ada di Virginia. Tidak hanya itu, dia juga akan menghubungi pihak kepolisian dan semua tempat orang berkumpul. Maria meminta Fielding untuk memasang iklan. Sedangkan Alex mengajak Fielding langsung mencari Gonker di pendakian, tempat di mana Gonker hilang. Hari pertama pencarian pun dimulai. Fielding dan ayahnya berangkat menuju pendakian Virginia. Selama perjalanan Fielding terus memantau informasi yang disebarnya melalui media sosial. Fielding juga berterima kasih kepada ayahnya karena sudah melakukan ini semua demi menemukan Gonker. Di dalam hutan terlihat Gonker yang sedang tersesat tidak tahu arah pulang. Raut wajahnya terlihat sedih. Sedangkan di rumah, Maria menghubungi satu persatu tempat yang ada di dalam daftar pencariannya. Dia juga meminta tolong kepada orang yang diteleponnya untuk memasang pamflet yang dikirimnya. Di dalam hutan Alex terus memanggil-manggil Gonker menggunakan pengeras suara. Alex meminta ayahnya tidak lebay seperti itu. Ayahnya pun menurut dan tidak ingin mempermalukan Fielding. Namun Fielding malah bilang, bagus kalau ayahnya sudah sadar jika dia malu mempunyai anak seperti dirinya. Fielding lalu bertanya kepada ayahnya, apakah Alex bangga mempunyai anak yang cara menjalani hidupnya seperti ini. Ayahnya mengatakan bahwa memang ada beberapa hal yang dia tidak sukai dari Fielding, seperti cara dia menghabiskan waktu di kampus dan setelah wisuda. Fielding langsung memotong pembicaraan ayahnya, dia baper dan mengatakan bahwa dia orang yang tidak bertanggung jawab, dan bisa menyebabkan Gonker tewas. Obrolan berhenti ketika Fielding melihat ada pendaki yang lewat. Fielding langsung menghampiri pendaki tersebut dan menanyakan tentang Gonker. Di rumah, Maria mendapat telepon dari Mr. Gans, ketua redaksi kantor media terkenal di Virginia. Dia telah menerima dan membaca email yang Maria kirim. Awalnya Maria hanya ingin memasang iklan lewat media itu, namun Mr. Gans justru tertarik dengan cerita Maria dan ingin membuat artikel tentang hilangnya Gonker. Maria senang banget, dia langsung menelpon Alex untuk memberitahukan kabar baik tersebut. Malam hari, di tengah hutan ketika hujan turun disertai petir, terlihat Gonker yang gelisah sambil berteduh di bawah batu besar. Sedangkan di penginapan, Fielding mengungkapkan kekesalannya kepada Alex. Dia bilang bahwa semua temannya mengasihaninya karena sampai saat ini Fielding belum bekerja. Begitu juga Alex dan Maria. Fielding merasa orang tuanya itu menghakiminya dengan cara membicarakan kekurangan Fielding kepada kerabat dan tetangga. Fielding sedih karena lingkungannya tidak ada yang setuju dengan keputusan yang telah diambilnya itu. Baginya hanya Gonker yang bisa menerimanya apa adanya. Alex bilang jika apa yang dilakukannya ini karena dia sayang kepada Fielding. Seperti Fielding yang khawatir saat Gonker hilang. Saat keluar penginapan, Fielding bertemu seorang wanita. Wanita itu cerita jika dia pernah kehilangan anjing kesayangannya. Ketika proses pencarian, mereka membawa teman anjingnya tersebut, karena sesama anjing bisa mencium baunya dengan cepat dibandingkan manusia. Jadi mereka lebih mudah menemukan kawanan mereka dibandingkan tuannya. Hari kedua pencarian, Fielding meminjam anjing temannya yang bernama Yuri untuk dibawa saat pencarian Gonker. Seperti biasa, selama di hutan mereka terus memanggil nama Gonker menggunakan pengeras suara. Dan bertanya kepada semua orang yang mereka temui ketika mendaki. Sampai waktunya ketika Alex melihat sekelompok geng motor yang sedang istirahat. Alex ingin bertanya kepada mereka namun Fielding ragu melihat penampilannya. Ayahnya lalu berpesan, jika kau hanya hidup di dalam gelembung maka kau akan lemas dan tewas. Alex lalu bertanya kepada mereka dan ternyata salah satu geng motor itu penyayang anjing. Dia juga pernah kehilangan anjing kesayangannya, dan sampai saat ini kadang dia sering bermimpi. Dia siap membantu menyebarkan poster Gonker ke seluruh cabang geng motornya yang tersebar di berbagai tempat. Mendengar itu Fielding bahagia, di sini dia belajar bahwa tidak bisa menilai seseorang dari penampilannya. Di rumah, Maria mendapat telepon dari orang yang tak dikenal. Dia mengatakan jika Gonker ada bersama pria jahat yaitu tetangganya. Pria itu sering membawa anjing masuk ke dalam rumahnya, tapi tidak ada satupun yang keluar. Mendengar itu Maria langsung menelpon suaminya.
Maria meminta mereka segera menuju lokasi tersebut untuk melakukan pemeriksaan. Bila perlu membawa petugas dari kepolisian. Setelah sampai di lokasi dan ngobrol dengan pemilik rumah. Ternyata tempat itu adalah rumah penampungan sementara hewan liar, yang sudah memiliki izin. Jadi wajar saja ada banyak hewan yang masuk ke dalam rumah tersebut. Dan ternyata yang menelpon Maria itu adalah nenek tua berumur 98 tahun yang sudah pikun. Ini bukan kali pertama dia bikin ulah. Singkat cerita, memasuki hari ke-8 pencarian. Pagi itu ketika sarapan, Fielding merasa perutnya tidak enak, jadi dia membuang makanannya ke dalam tempat sampah supaya ayahnya mengira dia makan banyak. Tak lama kemudian, ada pria menghampiri dan bertanya tentang anjing yang ada dalam artikel. Dia tidak menyangka bisa bertemu langsung dengan pemilik anjing tersebut. Karena sejak membaca artikel itu dia ikut sedih dan menyebarkan brosur ketika mendaki gunung. Tak disangka artikel yang Maria buat dimuat di berbagai situs nasional. Sehingga mulai hari itu Maria menerima telepon dari banyak orang yang memberikan banyak tips untuk melacak dan memancing gonker supaya keluar dari hutan. Maria sampai kewalahan meladeni begitu banyak panggilan telepon. Ketika sampai di tepi sungai, Alex kagum melihat keindahan alam yang ada di sekitarnya. Fielding bilang dia sudah beberapa kali membawa anak-anak remaja menikmati indahnya alam. Fielding bermimpi suatu saat dia akan menjadi pemandu wisata. Tak jauh dari sungai itu mereka melihat sekelompok pemuda yang sedang berkemah. Fielding dan Alex menghampiri dan bergabung bersama mereka. Fielding ikut nimbrung bernyanyi sambil main gitar, sedangkan Alex membantu yang lain menghidupkan api unggun. Di sela-sela itu, mereka bilang kepada Alex jika Fielding sungguh anak yang hebat, dia rela jalan ke hutan demi mencari hewan kesayangan. Dia memiliki cinta sejati yang jarang ditemui pada remaja sepertinya. Mereka juga memuji Alex, baginya Alex adalah sosok ayah yang hebat karena mau mendampingi anaknya mendaki gunung untuk mencari gonker. Mereka curhat jika orang tuanya tidak pernah mendukung apa yang dia kerjakan. Alex bilang jika orang tuanya itu mencintainya, tapi mereka khawatir dengan masa depan anaknya, karena hobi yang mereka lakukan tidak bisa menghasilkan uang untuk biaya hidup. Mereka lalu bilang, bagi anak milenial apa gunanya menghabiskan waktu 53 tahun untuk bekerja di kantor, tapi hanya bisa meninggalkan warisan yang sedikit. Baginya lebih baik mewariskan ilmu dan pengalaman hidup yang banyak, supaya generasi selanjutnya bisa belajar dari sana. Mereka tidak mau hidup dikekang oleh orang tua. Mereka hanya ingin orang tua mengerti apa yang mereka inginkan. Seperti Ali bin Abi Thalib bilang bahwa mendidik anak itu harus sesuai dengan zamannya, karena mereka hidup bukan di zamanmu. Dari sini Alex mulai sadar, selama ini Fielding sudah sering mengatakan itu padanya tapi dia tidak mendengarkan keinginan anaknya itu. Malam hari, ketika Alex terlelap tidur, Fielding di dalam kamar batuk dan muntah darah. Sudah beberapa hari ini dia tidak memperhatikan kesehatannya demi mencari gonker. 14 hari sudah berlalu, tiba waktunya Yuri dikembalikan kepada tuannya. Alex berangkat sendiri mengantar Yuri, sedangkan Fielding mencari gonker sendiri di hutan. Mereka janjian bertemu di suatu tempat. Sedangkan di rumah, Maria terlihat sedang melamun mengingat masa kecilnya. Waktu itu, sepulang dari sekolah dia mencari Oji di semua ruangan tapi tidak ditemukan. Orang tuanya bilang jika Oji tewas ditabrak mobil. Mendengar itu Maria langsung menangis, dia sangat sayang dengan anjingnya itu. Tapi orang tuanya bilang tidak ada gunanya Maria menangis, karena Oji tidak akan bisa kembali. Scene pindah ke masa kini. Maria kaget ketika Alex tiba-tiba ada di sampingnya. Alex terperangah melihat situasi ruangan yang tidak seperti biasanya. Maria bilang dia berusaha mencatat semua tips dan saran untuk melacak keberadaan Oji. Mendengar itu Alex khawatir dengan keadaan istrinya, karena yang mereka cari saat ini bukan Oji tapi gonker. Alex meminta Maria jangan terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Sambil menangis Maria bilang, peristiwa pahit di masa kecilnya terjadi lagi. Dulu dia kehilangan Oji dan sekarang gonker. Padahal dulu dia sudah berjanji pada dirinya sendiri bahwa dia tidak akan peduli dengan anjing lagi.
Alex berusaha menenangkan Maria, dia yakin akan menemukan Gonker sebelum waktunya habis. Alex kembali ke gunung, dia mencari Fielding di tempat yang mereka janjian, namun Fielding tidak ada di sana. Alex mencoba menelpon tapi HP Fielding tidak aktif. Dia sangat khawatir dengan Fielding. Setelah bolak-balik naik turun dengan menggunakan mobil, akhirnya Alex menemukan Fielding. Fielding terlihat sangat kelelahan. Lalu mereka kembali ke penginapan. Di sana Alex mengobati kaki Fielding yang lecet dan berdarah karena terlalu jauh melangkah. Pada kesempatan ini Alex menjawab pertanyaan Fielding beberapa waktu lalu. Apakah Alex bangga punya anak seperti Fielding? Alex bilang bahwa dia sangat bangga dengan karakter Fielding yang menjadi sosok penyayang, lucu, dan merangkul kebaikan banyak orang. Tak hanya itu, baginya Fielding adalah anak yang penuh kasih. Menyelamatkan anak anjing dari rumah penampungan dan menjaganya dengan penuh kasih sayang. Bahkan rela berjalan semalaman dengan kondisi kaki berdarah demi mencari hewan peliharaannya. Sekali lagi Alex tegaskan jika dia sangat bangga punya anak seperti Fielding. Mendengar itu semua, Fielding terharu dan langsung memeluk ayahnya. Esok hari mereka melanjutkan pencarian dengan mendaki gunung. Di sana mereka bertemu dengan Nate yang sedang mencari Gonker. Nate minta maaf kepada Fielding, karena dialah Gonker hilang. Dia yang meminta Gonker mengejar musang itu. Dia sungguh menyesali perbuatannya itu. Fielding bilang bahwa dia tidak pernah sedetik pun berpikir untuk menyalahkan Nate. Setelah mendengar itu Nate lega. Kemudian Alex mengajak Fielding dan Nate pergi makan. Di sela-sela makan, Nate melihat Fielding tidak menghabiskan makanan pesanannya. Fielding bilang sakit perut yang dia alami sejak semester akhir semakin hari semakin parah. Namun dia meminta Nate tidak memberitahukan kondisi kesehatannya kepada ayahnya. Singkat cerita, masuk hari ke-18 pencarian. Pagi itu mereka bergegas menuju ke tempat penampungan hewan. Mereka dapat info jika Gonker telah ditemukan. Berdasarkan pemeriksaan DNA anjing tersebut mengidap penyakit Addison. Dengan penuh rasa gembira mereka menuju tempat tersebut. Namun setelah melihat anjing itu, kekecewaan di wajah Fielding dan Alex tidak bisa ditutupi. Ternyata anjing yang mereka temukan itu bukan Gonker. Di tepi danau, Fielding tidak mampu membendung air matanya. Pencarian mereka selama 18 hari belum membuahkan hasil. Melihat Fielding tidur pulas di dalam mobil, Alex langsung putar arah kembali ke rumahnya. Ketika bangun dari tidur, Fielding kaget, karena dia sudah ada di halaman rumahnya. Lalu dia bergegas masuk ke dalam dan bilang jika dia harus tetap mencari Gonker. Maria berusaha menenangkan Fielding. Dia sangat khawatir melihat keadaan Fielding yang kurang tidur, tidak makan dan terlihat stres. Fielding bilang Gonker adalah teman terbaik yang pernah dia miliki. Ibunya sangat paham dengan apa yang Fielding rasakan, karena dia juga pernah kehilangan hewan kesayangannya yang bernama Oji. Sambil menangis mereka saling berpelukan. Di dalam kamar, Peyton adiknya Fielding menelpon, dia menanyakan kabar abangnya itu. Fielding menceritakan semua kondisi kesehatannya yang sampai batuk darah. Awalnya dia mengira hanya sakit perut biasa. Tapi sekarang Fielding merasa sekarat. Dia tidak memberitahukan kondisinya kepada orang tuanya karena dia harus terus mencari Gonker. Mendengar itu, adiknya marah dan menyuruh abangnya segera memberitahu orang tuanya, jika tidak maka Peyton sendiri yang akan memberitahunya. Ketika Fielding hendak memberitahu orang tuanya, tiba-tiba telepon berbunyi. Orang itu bilang beberapa hari terakhir ada seekor anjing yang datang ke penginapannya hanya untuk makan makanan sisa di tong sampah. Melihat ciri-cirinya hampir sama dengan yang ada di brosur. Namun mereka belum sempat melihat labelnya. Untuk memastikan itu benar-benar Gonker, Maria minta dikirimi videonya. Tapi dia tidak punya. Yang dia tahu anjing itu bisa melempar donat ke atas dengan hidungnya lalu memakan donat itu. Mendengar itu Alex dan Fielding bergegas menuju penginapan Evergreen di Virginia Barat. Setiba di sana Alex tidak habis pikir Gonker bisa sampai di sini, yang mana jaraknya mencapai 178 km. Petugas itu menunjukkan di mana tempat biasanya Gonker sembunyi.
Fielding lalu teriak memanggil Gonker. Dan benar saja, tak lama kemudian Gonker muncul. Melihat itu mata Alex dan Fielding berkaca-kaca. Gonker berlari sekuat tenaga menuju Fielding. Pertemuan yang sungguh sangat membahagiakan dan mengharukan. Setiba di rumah, Gonker langsung menuju Maria yang sudah menunggunya di depan rumah. Wajah Maria full senyum melihat Gonker sudah kembali kepadanya. Ketika Fielding turun dari mobil, tiba-tiba ia jatuh pingsan. Alex bergegas membawa dia ke rumah sakit. Setelah selesai ditangani, dokternya bilang jika ini adalah kasus terburuk yang pernah dia tangani. Dia harus mengeluarkan sebagian besar usus besarnya. Dia bisa saja tewas. Tapi alhamdulillah operasi berjalan dengan lancar. Dokter menduga sudah berminggu-minggu Fielding menahan sakit yang sangat akut. Dia bertanya kepada Alex apa alasan Fielding tidak mau melakukan pemeriksaan. Alex bilang karena dia ingin terus mencari anjingnya yang hilang. Mendengar itu sang dokter paham, karena dia juga penyayang anjing dan memiliki anjing kesayangan. Di kamar, Maria sedang memperlihatkan gambar Gonker di tabletnya. Fielding sangat rindu pada Gonker, dia tidak bisa tidur nyenyak memikirkan Gonker. Akhirnya Alex memutuskan untuk membawa Gonker ke rumah sakit dengan cara sembunyi-sembunyi. Fielding bahagia ketika Alex membawa Gonker kepadanya. Akhirnya dia pun bisa tidur dengan nyenyak. Sejak saat itu keluarga Alex tidak pernah kehilangan Gonker lagi. Fielding tinggal di Chili menjadi pemandu wisata alam. Terima kasih sudah nonton alur cerita film ini sampai selesai. Jika Anda suka jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.